9 adab suami terhadap istri dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan menjelaskan apa saja adab-adab seorang suami terhadap istri. Simak sampai akhir video ya. Adab suami terhadap istri adalah salah satu hal yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warahmah. Adab suami terhadap istri juga merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menjelaskan mengenai apa saja adab seorang suami terhadap istrinya. Adab suami terhadap istri yaitu berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri. Berikut ini adalah 9 penjelasan tentang adab suami terhadap istri. Yang pertama, memperlakukan istri sebaik-baiknya. Seorang suami haruslah mempunyai sifat serta perilaku yang baik terhadap istrinya. Ditambah lagi dengan ikatan suci pernikahan, maka ketika itu pula suami berjanji tak hanya di hadapan keluarga tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahagiakan istrinya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka itu bagaikan tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dengan mencukupi pakaian dan makanan mereka." Adab yang kedua, menjadi kepala rumah tangga yang bijak. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah selalu adanya musyawarah. Setiap keputusan yang menyangkut rumah tangga sebaiknya dimusyawarahkan dengan istri dan mendengarkan pendapatnya. Kemudian yang terpenting, seorang pemimpin harus menjaga keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingatkan istri dan anak untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Adab yang ketiga, memberi nafkah kepada keluarga. Pemberian nafkah adalah bentuk keseriusan dari seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Suami harus benar-benar serius memperhatikan sandang, pangan, dan papan bagi istri dan juga anaknya. Suami yang tulus dan ikhlas mencari rezeki untuk keluarganya, entah itu banyak ataupun sedikit, sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada. Maka Allah menggantinya dengan balasan luar biasa di dunia dan juga di akhirat. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu."
Hadis riwayat Bukhari. Adab yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Ada persepsi umum yang mengatakan bahwa suami bekerja di luar rumah dan istri harus bekerja mengurus rumah. Jika hal itu terjadi, ada kesalahpahaman yang patut diluruskan. Suami dan istri adalah partner yang bersama-sama menjalankan sebuah rumah tangga. Keduanya dianjurkan untuk saling membantu pekerjaannya masing-masing jika memang harus dilakukan. Berkaca dari rumah tangga Rasulullah SAW, di tengah kesibukannya berdakwah, beliau tidak lupa mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyiapkan makanan, menjahit sandal, dan lainnya. Dalam sebuah hadis, Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumahmu?" Aisyah berkata, "Ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Adab yang kelima, memiliki etika yang baik. Etika yang baik di sini berkaitan dengan ucapan, tindakan, sikap, dan sifat. Salah satu bentuk etika yang baik adalah tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti Rasulullah yang tidak pernah memukul pembantunya, terlebih istrinya. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik itu pelayan beliau maupun perempuan, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan, Rasulullah mengingatkan para suami untuk tidak memukul istri mereka dan menyindir mereka yang melakukannya. Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak. Sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya." Hadis riwayat Bukhari. Adab keenam, menggunakan cara yang baik untuk menasihati istri. Khusus untuk suami, jika istri melakukan kesalahan, hendaklah bersabar. Jika kesalahan yang dilakukan istri tidak ditanggapi dengan bijak, justru akan melukai hati istri dan memperkeruh suasana. Adapun hadis yang menjelaskan bagaimana cara menasihati istri yang benar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Istri itu seperti tulang rusuk yang bengkok dan keras. Jika kamu luruskan, kamu akan mematahkannya. Jika kamu biarkan dan tetap menikmatinya, maka kamu menikmati seseorang yang ada kebengkokan, kekurangan dalam dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan jika ingin menasihati istri, hendaklah dengan cara yang baik. Jika seorang suami terlalu kasar, maka akan ada perasaan yang patah dari dirinya. Adab ketujuh, tulus mencintai istri. Seorang istri akan senang jika ia dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena harta, rupa, atau nasabnya. Seperti Rasulullah SAW yang senantiasa mencintai istrinya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Suatu ketika, Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. Beliau menjawab, "Ayahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab ke-8, setia kepada istri. Kesetiaan adalah suasana hati yang tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Dalam kehidupan rumah tangga, kesetiaan adalah keinginan untuk tetap berpegang dan berkomitmen yang sudah disepakati, bertahan dalam suka maupun duka untuk mewujudkan harapan dan impian keluarga, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Suami istri haruslah berkomitmen menjaga kesetiaan satu sama lain. Apapun badai yang menerjang, suami dan istri harus selalu bersama untuk melewatinya. Adab ke-9, hindari hal-hal yang menimbulkan konflik.
Keharmonisan rumah tangga bersifat dinamis, kadang adem, kadang panas membara. Konflik bisa saja terjadi dari hal-hal yang dianggap sepele bahkan besar. Beberapa contoh hal-hal yang menimbulkan konflik dan harus kita hindari antara lain komunikasi yang tidak baik, konflik orang tua dan anak, masalah ekonomi, cemburu, merasa lebih baik, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan orang tua, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itulah beberapa penjelasan adab suami terhadap istri. Semoga Rashid pribadi dan sahabat Jadi Baik TV dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai suami harus mempunyai adab dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anaknya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.